Kita semua tahu ya, Bon, kalau suami bucin dengan pelakor aja, suami itu lengketnya minta ampun. Apalagi ketika suami sudah terkena pelet dari wanita lain. Pastinya ini akan membutuhkan ikhtiar yang ekstra untuk menaklukkan kembali hati suami. Nah, untuk ikhtiarnya seperti apa sih, Mbak? Untuk itu, silahkan Bunda bisa simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Bunda, kita semua pasti tahu ya, rumah tangga itu nggak selalu berjalan mulus. Kadang ada badai yang menerjang rumah tangga Bunda, kadang hanya datang gerimis, atau datang masalah yang sepele yang membuat Bunda dan suami ini jadi cekcok. Nah, di saat rumah tangga diuji dengan masalah sepele, Bun, itu mungkin bisa dilewatin ya. Artinya nggak begitu masalah. Tapi ketika badai ujian itu datang dari sesuatu yang nggak pernah Bunda duga, seperti saat suami yang Bunda percaya tiba-tiba berubah drastis, dan ternyata perubahan itulah terjadi karena batin suami dikendalikan energi negatif berupa pelet oleh wanita lain, ya memang rasanya sangat terpukul, Bu. Kalau dipikir-pikir secara nalar, rasanya memang kayak nggak masuk akal. Bisa sih di zaman modern ini masih ada yang pakai cara-cara seperti itu? Tapi Bon, faktanya banyak yang mengalaminya. Makanya, dalam video ini saya akan bagikan beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk menaklukkan kembali hati suami meskipun suami sedang dipelet sama pelakor. Iya, para bunda semoga dirahmati Allah. Masalah seperti ini memang rasanya berat, Bon. Apalagi kalau Bunda lihat suami yang dulunya perhatian, dia rajin ibadah dan penuh cinta, tiba-tiba suami berubah jadi orang yang asing. Yang tadinya pulang selalu tepat waktu, sekarang malah sibuk entah di mana. Yang tadinya selalu mendengarkan segala omongan Bunda, sekarang jadi cuek atau bahkan mudah marah. Dan yang lebih bikin Bunda gak terima, ternyata semua ini karena ada campur tangan pelakor. Pasti rasanya khawatir, cemas, dan bahkan mungkin Bunda malah menyalahkan keadaan. Tapi Bon, kekhawatiran Bunda ini malah justru menguatkan pelet pelakor dalam diri suami. Pelet itu akan bekerja lebih maksimal ketika ada celah dalam hubungan rumah tangga Bunda. Celah ini biasanya bisa berasal dari kekhawatiran Bunda, kurangnya bonding antara Bunda dan suami, atau bahkan dari lemahnya benteng keimanan dari suami Bunda sendiri. Nah, celah inilah yang sering dimanfaatkan pelakor, Bon. Pelet itu adalah bentuk lain dari godaan setan. Pelet itu, Bun, bekerja di area yang paling rentan, seperti menyerang pikiran dan hati suami. Makanya, kita itu nggak boleh hanya fokus menyalahkan keadaan. Bunda harus fokus pada diri Bunda dan fokus pada pelayanan yang Bunda berikan pada suami. Bunda harus tahu nih bagaimana cara untuk menutupi celah itu supaya suami kembali pada Bunda dan Bunda bisa menaklukkan kembali hati suami. Nah, langkah-langkah menaklukkan hati suami yang terpelet pelakor pertama, Bun, perkuat hubungan spiritual baik dari Bunda maupun suami untuk melenyapkan pelet pelakor terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena pelet bekerja di ranah energi negatif. Jadi, cara terbaik untuk melawannya adalah dengan membangun benteng energi positif melalui pendekatan spiritual. Mulailah dengan memperbaiki kualitas ibadah Bunda. Tingkatkan sholat malam, perbanyak berzikir, dan bacalah doa-doa perlindungan. Salah satu doa yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Baqarah di rumah, terutama ayat kursi dan ayat terakhir dari surat ini. Insya Allah rumah Bunda akan dipenuhi keberkahan dan menjadi tempat yang sulit ditembus energi negatif. Selain itu, doakan suami secara spesifik, Bon. Berdoalah agar Allah membersihkan hati dan pikirannya dari pengaruh buruk. Jangan lupa untuk mengusap kepala suami saat dia tidur, sambil Bunda wiridkan Asma Al-Fatah menggunakan sarana berkah tasbih Karomah Al-Madinah, supaya hati suami bisa kembali lembut, pikiran suami kembali fokus pada Bunda, dan jauh dari pengaruh negatif pelakor. Ketika spiritualitas Bunda dan suami ini kuat dan selaras, energi negatif dalam diri suami akan makin melemah dan akhirnya lenyap dengan sendirinya. Nah, setelah Bunda memperkuat benteng spiritual, langkah berikutnya adalah mendekati suami secara emosional. Disinilah peran Bunda sebagai istri menjadi sangat penting, Bon. Jangan langsung menghindar atau bahkan marah-marah saat suami ketahuan selingkuh. Sebaliknya, tunjukkan perhatian dan cinta Bunda yang tulus, agar suami melihat Bunda ini sosok wanita yang berbeda dari wanita lain. Cobalah, Bun, sering-sering mengajak suami bonding, tapi lakukan ini saat Bunda punya aura positif yang kuat.
Misalnya, ketika suasana hati Bunda sedang membaik atau setelah selesai melakukan wirid menggunakan sarana tasbih Karamah Al-Madinah, aura positif Bunda itu akan terpancar dari diri Bunda dan membuat suami merasa nyaman. Ketika hal itu terjadi, sering-seringlah ajak suami bicara dari hati ke hati, Bu. Mulailah dengan obrolan ringan, seperti mengenang masa-masa indah saat awal menikah, atau buat momen-momen sederhana seperti memasak makanan kesukaan suami, nonton film, atau bahkan melakukan hobi dan kesenangan suami. Jangan lupa untuk memuji suami dengan tulus ya Bun. Pujian ini bisa mengembalikan rasa percaya dirinya dan suami akan merasa masih dihargai oleh Bunda. Ketika suami mulai merasa nyaman nih Bun, sedikit demi sedikit perasaan positif ini akan terbangun. Nah, pengaruh negatif dalam diri pelakor di diri suami ini pelan-pelan akan luruh dan tergantikan dengan energi positif dari diri Bunda. Artinya, pelan-pelan di sini suami mulai takluk dengan Bunda. Tugas Bunda selanjutnya adalah Bunda cukup istiqomahkan 2 saran tadi supaya kiriman pelet dari pelakor tidak akan bisa menembus batinnya lagi. Percaya Bun, kuasa Allah itu jauh lebih kuat daripada hanya sekedar kiriman pelet. Yakinlah, jika Bunda selalu mengingat Allah dan fokus melakukan wirid dan ikhtiar lahir dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan selalu melindungi rumah tangga Bunda. Oke, baik, itu tadi sedikit ilmu rumah tangga yang saya bagikan untuk para Bunda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.